Kalian mau nggak kerja kayak gini di Korea Utara? Ini adalah salah satu pekerjaan yang dicita-citakan banget yang ada di Korea Utara, yaitu menjadi pengatur lalu lintas di daerah ibu kotanya yaitu Pyongyang. Tapi nggak boleh sembarangan cewek loh yang bisa ngedaftar di sini. Syarat utamanya adalah harus di bawah 26 tahun dan belum menikah. Jadi kalau otomatis udah lewat umur itu atau udah bahkan menikah sebelum 26, dia harus mengundurkan diri. Beda kalau sama cowok-cowok, nggak ada aturan kayak gitu. Karena dianggapnya cewek-cewek yang menjadi pengatur lalu lintas ini itu menjadi citranya Pyongyang di mata luar. Kalau misalkan ada turis-turis datang, biasanya kan kesini nih, mereka tuh ngelihat cewek-cewek ini kayak cantik, teratur. Pokoknya mereka harus bisa merepresentasikan Korea Utara sebagai negara yang maju. Dan mereka yang dapat pekerjaan ini itu seneng banget. Mereka itu seneng banget karena bisa melayani pemimpin mereka yaitu Kim Jong-un yang sudah memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya, kata dia. Beredar video kapal selam yang terlihat terapung di atas laut yang diduga KRI Nanggala 402. Cek faktanya yuk. Dilansir dari detik.com yang dikonfirmasi oleh TNI Majen Ahmad Riyad, telah dikonfirmasi bahwa itu bukanlah Nanggala 402, melainkan Ardedali 404. Video tersebut sempat rame banget di Instagram sampai banyak netizen yang mengharapkan kalau misalkan itu benar adalah Nanggala 402. Dan kabar terbaru adalah KRI Nanggala 402 statusnya telah dinyatakan tenggelam. Dan dinyatakan salah satu kesulitan dalam pencarian adalah kedalaman laut. Karena pencarian dilakukan pada kedalaman 850 meter. Di mana hal ini adalah sangat riskan dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Sekarang tiap kalian pakai stiker di WhatsApp kena biaya 250 perak loh. Cek faktanya yuk. Jadi sempat beredar kabar di bulan Februari kemarin kalau kalian menerima stiker dari teman kalian, itu kalian harus bayar 250 perak per stikernya. Dan ini sempat rame di beberapa broadcast WhatsApp. Tapi faktanya dilansir dari liputan6.com, Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi yaitu Pratama Persada, menegaskan tidak ada biaya tambahan yang dibebankan orang yang menerima stiker WhatsApp. Penggunaan stiker pada WhatsApp itu hanya dibebankan penarikan kuota data, yaitu sebesar kurang dari 50 kilobyte. Dan keuntungan yang didapatkan pembuat stiker WhatsApp itu hanya diterima satu kali, yaitu pada saat seseorang membeli stiker. Bukan didapatkan berdasarkan jumlah pemakaian si stiker itu sendiri. Dan ini juga sempat ramai di tahun 2020 lalu. Jadi intinya kabar ini tuh hoax. Cowok ini tuh mutusin ceweknya karena ceweknya terlalu tinggi badannya. Asli guys, akhirnya dia nyesel. Jadi mereka berdua ini mau pergi ke satu pesta gitu. Dan si cewek ini tiba-tiba pakai heels. Namanya Gina nih, si Gina bilang bagus kan? Katanya enggak, kamu tuh kayak kelihatan kayak raksasa. Bikin malu aja katanya gitu. Akhirnya ya udah dia cabut nih cowoknya. Ceweknya agak ya udahlah. Akhirnya di pesta ketemu temannya gitu kan. Nah, temannya ini pengen minta gelas wine. Nah, pas mau diambil ketinggian, nih cowok nggak nyampe. Nih cowok yang satu lagi juga nggak nyampe. Akhirnya si Gina yang merasa lebih tinggi, dia bilang sini aku bantuin, ambilin kan. Nih cowoknya udah kayak, aduh bikin malu aja nih, sampai dimarahin. Bahkan dia bilang kamu Gina the Giant atau Gina raksasa. Nah pas main game kayak main tebak-tebakan gitu, dia suruh pagain jadi Giant. Nih cowok kayak, aduh nih cewek gue ngapain sih? Padahal teman-temannya santai aja, biasa aja kayak lagi main game, gak ada yang ngehina. Tiba-tiba dia marah keluar ruangan dan lanjut part 2. Cowok ini tuh malu karena punya cewek yang tinggi banget badannya, jadi dia malu di depan temennya, sampai akhirnya dia bakal nyesel banget. Jadi setelah main game ini guys, dia tuh akhirnya keluar, dia bilang dia tuh malu banget karena kamu tuh terlalu tinggi dan kamu itu diketawain tau gak sama orang-orang. Padahal dia ngeyakinin kalau misalkan dia ngetawain gamenya, bukan ngetawain dianya. Dan akhirnya cowok ini memutuskan untuk mutusin ini cewek. Cewek ini kecewa banget karena alasannya fisik. Dan padahal dia udah sayang banget sama cowoknya. Berbulan-bulan berlalu akhirnya nih cowok punya cewek baru kan. Dia seneng dan lain-lain. Tapi akhirnya dia sadar cewek barunya itu nggak seperhatian ceweknya yang dulu si Gina. Di depan orang pun dia nggak mau ngakuin kalau ini pacarnya. Dia dapat perlakuan yang sama apa yang dia lakuin ke Gina dulu. Sampai akhirnya dia ketemu Gina lagi di suatu restoran dan dia ngajak balikan dong. Dan pas dia ngajak balikan ada yang ngajak foto. Akhirnya yang ngajak foto itu ternyata pacarnya Gina yang baru. Dan dia lebih ngehargain Gina sebagai mantan. Pemerintah menjamin pendidikan putra-putri prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang S1. Hal ini baru saja disampaikan resmi oleh Presiden Joko Widodo lewat YouTube Sekretariat Presiden. Presiden Jokowi juga memberikan penghargaan dalam bentuk peningkatan pangkat satu tingkat lebih tinggi, serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi, pengabdian, dan pengorbanan para prajurit.
Dan Jokowi pun juga memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada TNI, Polri, Basarnas, dan pihak-pihak lainnya yang sudah berupaya maksimal dalam proses pencarian Nanggala 402 ini. Dan berdoa agar arwah para prajurit mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Cewek ini tuh malu punya kakak yang pincang kayak gini, tapi asli akhirnya tuh dia nyesel banget. Jadi cewek ini tuh namanya Kelsey, dan kakaknya si Grant ini baru aja transfer ke sekolah dia. Jadi tuh dia anak baru ceritanya. Dan di sini si Kelsey itu kan udah punya teman-teman. Nah kakaknya ini bilang, boleh nggak duduk bareng? Tapi temannya tuh langsung bilang, ngapain sih tuh anak pincang sok-sok kenal aja. Akhirnya dia bilang, udahlah pergi aja kita. Kira pergi semua, nggak ada yang mau duduk sama dia. Akhirnya dia bilang, katanya udah lo nggak usah ngikut-ngikutin gue lagi deh, bikin malu. Bahkan lagi pas main kayak gini, kakaknya itu mau ikutan, itu dia nggak boleh karena dia malu. Bahkan dia nggak ngakuin kalau itu kakaknya. Sampai akhirnya pas pulang, teman-teman itu ngeliat kenapa bapak lu sama anak pincang itu. Dan mereka baru aja beli kue ulang tahun nih buat si Kelsey. Terus gak sengaja dia ngedorong dan jatuh. Dia tuh marah banget, kenapa sih punya kakak tuh pincang kayak gitu. Kata tuh bikin malu aja, sampai akhirnya papanya tuh ngomong sesuatu yang bikin dia nyesel banget. Lanjut part 2. Jadi karena kakaknya gak sengaja kesandung terus jatuhin kue ulang tahun dia tuh marah banget. Dia bilang kaki pincang lu tuh emang penyebab semua masalah. Sampai akhirnya bapaknya cerita, kakinya dia seperti itu karena dulu pas masih kecil, pas lagi main bola berdua kayak gini, antara si Grant sama si Kelsey, tiba-tiba si Kelsey ini lari ke tengah jalanan ngambil bola. Dan si Kelsey ini nggak sadar ternyata pas lagi ngambil bola, ada mobil yang lagi melaju ke arah dia, dan kakaknya langsung ngedorong. Dari sinilah akhirnya kakaknya yang kecelakaan. Dan dokter bilang kakinya akan seperti itu selamanya dan gak akan pernah sembuh. Dan di sini bapaknya itu sedih banget, tapi kakaknya ini bilang nggak apa-apa asalkan adiknya selamat. Dan selama ini kakaknya nggak ngasih tahu alasan sebenarnya kakinya itu bisa pincang kayak gitu kenapa. Karena dia nggak pengen adiknya itu punya penyesalan seumur hidupnya karena udah menyebabkan kakaknya kecelakaan kayak gitu. Dan dia sekarang nyesel banget karena udah ngelakuin hal tersebut ke kakaknya. Channel TV di Korea Utara jadi tiba-tiba maju banget, high-tech parah. Dari tadinya yang plain-plain aja, tiba-tiba ada kayak gini, animasinya kayak gini. Terus ada lagi nih, orangnya bisa cepet-cepet kayak gini, ada visual efeknya. Terus ada lagi, pakai drone. Tadinya padahal cuma begini-begini aja guys. Bahkan pembawa beritanya aja udah pakai gaya baju kayak western-western gitu. Dan orang-orangnya nih yang ditampilin yang muda-muda. Tadinya tuh yang tua-tua gitu kan. Pokoknya di semuanya dipakein animasi kayak gini. Ini sebenarnya ada apa sih? Jadi menurut salah satu pengamatnya nih, si Martin Williams, sebenarnya Korea Utara itu cuma punya satu channel TV. Jadi mereka kalau punya TV itu cuma bisa nonton itu terus. Sebenarnya mereka itu nggak ada saingan, kalau kita kan ada ini. Jadi kalau nggak berkembang kan takut kemundur kan, takut nggak ada yang nonton. Nah, tapi kan di Korea Utara itu banyak nih yang sembunyiin USB, memory card, yang isinya tuh film-film Korea Selatan, drakor-drakor, film dari Cina, dari Amerika. Mereka tuh takut mereka pada nonton itu. Jadi dibuat semenarik mungkin kayak telah ditemukan escape suite dari Nanggala 402 yang sempat dikeluarkan tapi tidak sempat terpakai. Escape suite ini diperkirakan dikeluarkan dari kotak akibat adanya keadaan darurat. Setelan ini biasanya digunakan oleh awak kapal untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Namun diketahui ini belum terpakai sama sekali. Dan puing-puing kapal sendiri ditemukan dalam kedalaman 838 meter. Puing-puing lain yang ditemukan selain ini adalah kemudi kapal dan badan kapal. 53 awak KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur. Hal ini disampaikan langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Pernyataan ini didukung oleh bukti-bukti otentik yang telah ditemukan. Dan telah ditemukan citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari Nanggala 402. Di antaranya seperti kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal lain termasuk baju keselamatan awak kapal. Di sini Satgas SAR telah mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari lokasi titik di mana Nanggala 402 berada. Guru non-muslim di Amerika ini ikutan puasa loh untuk menghargai anak didiknya yang kebanyakan berpuasa. Ini adalah Wellston International High School di Amerika Serikat, di mana 40% murid yang ada di sekolah ini itu adalah Somalia American. Dan mayoritas beragama muslim. Ini gurunya nih namanya Douglas Butler. Dia bilang katanya untuk menghormati mereka yang berpuasa dan juga merasakan apa sih sebenarnya yang student dia itu rasakan. Jadi antara murid sama guru itu punya ikatan batin karena saling mengerti satu sama lain.
Walaupun agak sulit nih, dia karena setiap siang itu pacarnya selalu masakin dia makanan, tapi dia selalu kayak menolak, belum waktunya buka, kayak gitu. Dan di sini pun murid-murid berasa senang karena bukan mereka yang minta, tapi kemauan si Douglas-nya ini sendiri. Dan dia bilang, selama menjalani puasa, itu yang paling susah adalah nggak minum, karena dia sebagai guru kan capek ngomong terus, jadinya dia butuh minum. Lagi asik-asik live streaming di jalanan, tiba-tiba YouTuber ini ngeliat ada orang Singapura yang diserang. Asli guys, ini serem banget. Ini menimpa salah satu warga negara dari Singapura. Jadi si Raymond Hing ini lagi naik sepeda, tiba-tiba didatengin satu orang yang tampangnya itu kurus dan sempet ketangkep kamera dia, mau ngambilin barang-barang dari si anak ini. Untungnya nggak jauh dari situ ada si Sherwin nih yang lagi live streaming, yang lagi ngobrol sama yang nonton dia. Tapi dia asli keren banget. Dia tuh tanpa mikir panjang, tanpa ketakutan, langsung teriak-teriak dan manggil orang-orang lain, dan bahkan mengunjungi ini, terus ngusirin orang yang berusaha untuk kayak nyolong. Tapi abis ini sedih banget deh, si Sherwin ini setelah pulang, dia tuh dimarahin mamanya. Dia itu nggak boleh ngupload video ini katanya ke publik, takutnya orang yang nyerang tadi itu bakal nyerang keluarganya. Tapi karena merasa ini penting banget untuk edukasi publik, akhirnya dia tetap upload.